Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Mapel PHI dengan Ibu Humairah ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya. Untuk materi yang kemarin di pertemuan 9 itu, kemarin Ibu udah kasih modul ya mengenai strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas bagaimana dakwah Nabi ketika Nabi itu hijrah ke Madinah dari Mekah ke Madinah, karena memang pada masa itu Nabi menyebarkan Islam di Mekah itu banyak sekali cobaannya yang luar biasa ya. Bahkan Nabi sampai keluar hijrah untuk menyelamatkan diri daripada orang-orang kafir Quraisy yang selalu ingin membunuh Nabi dan menyiksa, bahkan membunuh juga pengikut-pengikut Nabi yang pada waktu itu masih berjumlahnya baru cuma sedikit ya. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah ini menjadi sebuah ruang dakwah barulah bagi Nabi Rasulullah SAW. Setelah dakwah di Mekah merasa tersempit ya bagi dakwah Rasulullah SAW dan umat Islam pada waktu itu. Itu berawal dari ada respon ya, ada inisiatif orang-orang Yasrib Madinah yang datang ke Mekah pada bulan haji itu, kemudian dikenal dengan perjanjian Aqobah. Nah, perjanjian Aqobah ini sangat merugikan umat Muslim ketika adanya Islam ya. Banyak sekali perjanjian yang merugikan orang Islam yang ada di kota Mekah. Tidak boleh adanya kerjasama antar dagang, jual beli, dan juga pernikahan dan sebagainya. Sehingga akhirnya ada orang-orang Yasrib ya yang ingin membantu Nabi ya. Di sisi lain itu juga tersebut juga tidak bisa lepas daripada pribadi Nabi ya, yang Muhammad yang jujur. Jadi strategi dakwah itu Nabi sih intinya mereka itu orang Yasrib itu sangat mengagumi daripada kejujuran dan akhlak Nabi ya, walaupun mereka masih banyak memang yang belum beragama Islam. Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW pada waktu itu bisa dilihat dari orang-orang Yasrib yang baik ketika perjanjian Aqobah di kota Mekah 1 maupun 2, di mana mereka itu mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Nabi Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya dakwah merupakan suatu media atau sarana seorang dai untuk mengubah masyarakat dari negatif menjadi positif dan berakhlak mulia, dari yang tertinggal menjadi maju. Nah, inilah dapat kesimpulannya. Mungkin orang-orang berpikir secara akal ya, tidak dengan nafsu. Mereka melihat cara Nabi berdakwah itu dengan akhlak yang mulia, karena memang Nabi itu sama Allah dijadikan maksum ya, sehingga tidak ada lagi dalam sifatnya itu adalah keburukan, malah dia mengajak pada kebaikan. Sehingga kebudayaan Arab pada waktu itu yang di kota Mekah membunuh bayi yang baru dilahirkan, kemudian membunuh orang itu, kemudian mabuk-mabukan, itu sama Nabi itu diperintah, itu dilarang. Nah, ini merupakan penjelasan yang pertama dari pertemuan kita ini yang ke-9. Jadi intinya keberhasilan dakwah Nabi itu dimulai daripada akhlak Nabi yang mendapatkan simpati daripada masyarakat Yasrib pada waktu itu, yang mereka mengajak Nabi supaya hijrah ke Madinah. Nah, dari situlah beliau pindah ke Madinah, hijrah ketika adanya perjanjian Aqobah yang diselenggarakan oleh pemimpin-pemimpin atau khalifah, para pejabat yang ada di Mekah, termasuk daripada paman Nabi yang tidak menyukai Nabi dengan adanya Islam itu yaitu Abu Lahab. Nah, nanti sampai sini dulu penjelasan Ibu ya. Silakan kalian salin aja dengan materi yang sedikit ini di buku tulis. Nanti kalian boleh mengomentar pendapat apapun di diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.